Kejaksaan Negeri atau Kejari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan kembali menerima 3 tersangka dengan 3 berkas perkara sindikat uang palsu UIN Alauddin Makassar. Penyerahan 3 tersangka tersebut oleh penyidik Polres Goa, Jaksa Penuntut Umum atau JPU berlangsung di kantor Kejari Goa, Jalan Andi Malombasang, Kecamatan Somba Opu, Goa, Sulawesi Selatan pada Selasa 8 April 2025. Kasih Pildum Kejari Goa, Siti Nurdalia, mengatakan bahwa penyerahan 3 tersangka dan 3 berkas uang palsu ini masuk ke tahap 2. 3 tersangka masing-masing, yakni pertama adalah Muhammad Sahruna, kedua Ambo Ala, dan ketiga adalah John Peter. Ketiganya terlibat dalam jaringan pemalsuan uang dengan peran yang berbeda-beda. Muhammad Sahruna memiliki peran dalam proses pembuatan uang palsu tersebut. Dialah yang membuat dan mencetak uang palsu. Sedangkan Ambo Ala berperan mendukung proses di kampus uang palsu di UIN Alauddin Makassar. John Peter berperan dalam distribusi uang palsu di Jalan Suno. Selain tersangka, jaksa juga menerima barang bukti. Total ada barang bukti yang disita mencapai 74 item lebih dengan estimasi uang palsu yang tercetak sekira 400 juta rupiah. Namun kata dia, dari pengakuan Syahruna, jumlah uang palsu yang sudah dicetak dan siap edar bisa mencapai 600 hingga 650 juta rupiah. Dari total tersebut, sekira 150 lembar pecahan uang 100 ribu rupiah sudah beredar di masyarakat. Penyidik juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pelimpahan berkas tahap 2 untuk 3 tersangka lainnya. Dia menyebut total tersangka yang telah masuk tahap 2 sebanyak 14 orang dengan jumlah 11 berkas perkara. Lebih lanjut, Nurdalia, meski masih ada 3 berkas yang belum lengkap atau P19, pihaknya terus berkoordinasi dengan penyidik Polres Goa agar segera dilengkapi. Diketahui dalam perkara sindikat uang palsu ini terdapat 18 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ada 3 berkas tahap 2 dengan 3 tersangka juga, masing-masing 1 berkas 1 tersangka. Yang tersangka ini siapa-siapa saja? Yang pertama itu Muhammad Sahruna, yang kedua Ambo Ala, yang ketiga John Peter. Ini yang 3 ini perannya apa saja? Kalau Sahruna dia yang membuat, Ambo Ala itu dia yang membantu prosesnya di UIN, terus John Peter dia di Jalan Suno. Untuk barang bukti yang sendiri yang disita saat ini? Banyak ada uang, ada printer, ada mesin cetaknya. Tapi mesin cetaknya tidak dibawa di sini, kami titip di sana karena kan ada tempat penyimpanan dan juga susah dibawa karena besar. Ada Gibson yang dipakai untuk meredam suara di UIN. Ada apa sih namanya itu, Starpom ya, itu ada, tapi kami titip semua di sana, takutnya kalau dibawa ke sini rusak, jadi kita titip, bikinkan berita acara penitipan. Terus yang dibawa ke sini ada kertas cetak, ada printer, ada komputer, ada tinta, ada bermacam-macam lah. Kalau di Sahruna itu kurang lebih 74 item. Uangnya kalau saya tidak salah ya, kurang lebih 400 juta. Saya tidak bisa menyebutkan pastinya, sekitaran itulah. Tercetak yang sudah digunting dan belum digunting kurang lebih 400 juta, karena kan menurut Sahruna tadi yang pada saat kami ambil keterangannya, dia mencetak itu kurang lebih 650. Yang beredar itu menurut Ibrahim waktu kami tahap 2 waktu bulan Ramadan sudah ada kurang lebih 150 lembar beredar. Untuk pelimpahannya kami akan melimpah dalam waktu dekat, karena kan penahanan terbatas 20 hari. Walaupun itu bisa kami perpanjang lagi 30 hari, namun kami akan melimpahkan sekaligus, maksudnya 1 kali pelimpahan. Semua tersangka yang sudah kami tahap 2 akan kami limpahkan bersamaan, biar nanti sidangnya bisa sekaligus, karena pemanggilan saksi tidak ribet lagi, 1 kali manggil, sidangnya bersamaan semua. Waktu bulan Ramadan itu 8 berkas 11 tersangka. Jadi hari ini 3, jadi sudah 14.
ya kan? Berarti nanti bersamaan itu pelimpahannya. Iya, kami masih menunggu, masih ada satu yang BA koordinasi, berkasnya belum dibawa ke sini. Nanti kalau sudah dibawa, kemungkinan besar ya, kami belum pastikan, tapi saya sudah menyampaikan ke tim bahwa kemungkinan kalau berkasnya hari ini dia bawa penyidik, mungkin hari Kamis kami tahap 2. Masih ada satu ya, 15 orang. Berarti tunggulah anar mami nih. Satu benar ini. Anar, sebenarnya masih ada 3 berkas. Cuman yang 3 berkas itu kan P19. Jadi kami masih mengembalikan dan belum dipenuhi sama penyidik. Tapi kan penahanan terbatas. Jadi kalau misalnya Anar sudah terlimpahkan ke sini, sudah tahap 2 ke sini, nanti akan kami mungkin kalau kan minggu depannya lagi kami akan limpahkan bersamaan 15 tersangka dari 8 tambah 3 11 12 kan 15, semuanya 15 berkas dari 18 tersangka. 15 tersangka. Berarti 3 sisanya nanti menyusul ya. Berarti Iya, yang BA menyusul kalau memang koordinasi sudah itu. dipenuhi sama penyidik ya. Kan kami tidak bisa juga menerima berkas itu kalau tidak alat-alat buktinya belum mencukupi sesuai berdasarkan KUHP. Ya. Tapi target sidang ini kapan sebetulnya, Bu? Kalau misalnya kalau jadi ya Anarnya tahap 2 hari Kamis, paling lambat 2 minggu ke depan itu dilimpah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.